Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan aku juga mau ngucapin selamat tahun baru. Semoga kita semua dijadikan pribadi yang lebih baik ya daripada tahun kemarin, dan cita-cita kita semua juga dikabulkan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Harapan aku untuk channel YouTube ini di tahun ini bisa segera dimonetisasi ya teman-teman. Bantu ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, karena itu sangat membantu aku banget dan juga sangat berharga buat aku, karena channel YouTube aku sekarang itu mencapai 370-an subscribernya, dan masih kurang lumayan ya 100 lebih untuk bisa dimonetisasi channelnya. Aku juga sangat berharap setelah dimonetisasi channel ini tuh bisa segera menghasilkan ya untuk aku. Jadi aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera di subscribe ya untuk membantu aku. Kalau teman-teman apa nih harapan terbesarnya tahun ini? Yuk sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nanti aku bantu aminkan deh doa-doa teman-teman semuanya ya. Dan selain harapan aku di channel YouTube ini, aku juga berharap keluarga kecil aku tuh selalu dilimpahkan kebahagiaan, dan masih banyak yang lainnya ya, tapi nggak bisa aku sebutin di channel YouTube ini. Tapi insya Allah pencapaian aku ke depannya bakalan aku share ya di sini, supaya untuk kenang-kenangan juga, pengingat juga untuk aku nanti di masa depan. Oh iya teman-teman, pada liburan kemana nih pas libur tahun baru kemarin? Kalau aku nggak kemana-mana sih, cuma pergi ke rumah mertua aja karena ada kepentingan juga sekalian ke sana. Mumpung suami aku juga lagi libur kemarin, kepentingannya urgent banget, jadi harus disempetin dulu. Minggu ini kita harus ke sana, jadi kebetulan libur dan harus tetap ke sana. Sebenarnya aku tuh males banget ya teman-teman, tahun baru tuh pergi kemana-mana, pengennya tuh di rumah aja gitu. Dan aku juga nggak pergi ke tempat wisata kemana-mana gitu, karena aku yakin sih pasti tempat-tempat wisata itu lagi ramai banget pengunjungnya. Kalau ke tempat-tempat wisata teman-teman, aku tuh tim yang sukanya tuh pas di hari weekday aja gitu, supaya nggak terlalu ramai dan bisa menikmati tempat wisatanya menurut aku sih ya. Dan kemarin itu aku nggak bikin video juga pas siap-siap mau ke sana, ke rumah mertua, dan di sana juga aku nggak bikin video. Jujur aja sih, aku itu masih belum pede nih teman-teman bikin video selain di rumah. Di tempat umum juga aku masih kayak kurang pede gitu sih, mentalnya masih belum terbentuk nih. Mungkin nanti kali ya kalau subscribernya udah mulai banyak dan udah mulai menghasilkan, aku bakalan lebih pede lagi untuk konten di tempat lain selain di rumah. Jadi ini aku share aja kegiatan aku sebelum tahun baru ya, untuk bakar-bakar. Di sana aku juga bakar-bakar sih di rumah mertua, tapi nggak bisa di share. Jadi ya ini seperti biasa aja ya, kalau mau pergi keluar rumah, ninggalin rumah gitu harus beberes dulu, cucian harus dicuci dulu, rumah pun juga harus disapu, pokoknya diberesin. Jadi pas pulang itu aku nggak kayak kecapean banget harus beberes rumah lagi. Terus ini Bacil lagi takut karena suara dari mesinnya lumayan keras ya, kayaknya sih aku naruhnya kayak kurang rapi gitu, jadi gembludak, suaranya lumayan keras. Jadi cucian aku hari ini tuh lumayan banyak, dan ini baru beres ya ronde pertama, dan untuk perdasterannya itu masih belum tercuci. Ini ngeringinnya juga udah beres, tinggal jemur-jemur aja. Tuh cucian aku ronde kedua aku masukin, dan ini nggak aku cuci ya teman-teman, soalnya mesin cucinya lagi buntu nih. Aku nemuin ada selasi kertas di celananya suami aku, dan itu hancur di dalam, jadinya
bikin buntu saluran airnya gitu. Paling emosi banget deh ya kalau sampai kayak gini tuh. Aku tuh mau bawaannya mau marah-marah sama suami aku, soalnya kayak menghambat pekerjaan gitu kan ya. Sebelumnya juga aku tuh udah pernah cerita kayaknya ya, kalau pernah aku pas nyuci itu di saku jaketnya suami tuh ada tembakau, jadi ya hancur lah, amburadul semuanya, jadi kotor. Pokoknya aku udah emosi banget ya, apalagi kalau tembakau itu kan pasti lengket ya di baju-baju bahan kaos gitu, dan juga bikin saluran airnya tuh tersumbat, nggak bisa keluar. Itu jadi pelajaran banget sih ya teman-teman buat aku. Jadi kalau pas nyuci itu selalu aku cek-cekin, tapi nggak tahu kenapa ini kena bisa kelewatan gitu. Aku ngeceknya kurang teliti ya. Kadang juga ada uang receh, itu bisa juga ya bikin saluran air jadi tersumbat dan menghambat pekerjaan juga. Pekerjaan yang mestinya selesai nih, jadi masih ada tanggungan cucian lagi gitu. Tapi untungnya suami aku tuh sedikit banyak paham ya untuk bongkar-bongkar kayak gitu, tapi untuk permasalahan yang sepele-sepele aja sih. Jadi nggak perlu panggil tukang servis lagi. Itu pun juga karena memang kesalahan suami aku ya, dan ada kesalahan aku juga sih. Cuma kalau untuk uang koin terus tembakau itu emang murni sih kesalahan suami aku. Jadi aduh kesel banget, tapi untungnya dia bisa benerin gitu ya. Kalau nggak bisa benerin mah mungkin akunya udah ngereok ya, karena itu udah sering banget tersumbat saluran airnya, dan kalau nggak bisa kan mesti bolak-balik panggil tukang servis ya. Jadi untuk cucian yang tadi ronde kedua itu nunggu dibenerin dulu sama suami aku, nunggu dia pulang kerja dulu baru bisa aku cuci bajunya. Sebenarnya tuh cuciannya enteng sih, nggak begitu berat karena cuma daster-daster aku aja ya. Bisa seperti biasa baju-baju yang aku bedain itu, tapi aku lelah teman-teman, aku nggak mampu gitu. Lumayan banyak juga, cuma bahannya tuh pada enteng-enteng gitu. Tapi aku baru sempat nyucinya tuh besoknya, meskipun pulang kerja suami aku langsung benerin karena udah sore ya, apalagi musim hujan. Kalau pas musim kemarau sih aku tetap nyuci ya meskipun sore, daripada aku paksain nyuci ya. Kemarin itu jadinya apek kalau dipaksain, jadi mending aku cucinya besokan harinya aja deh ya. Jadi kemarin itu aku kerjain kerjaan lain aja, apalagi kalau udah sore tuh aku sekarang jadi kayak capek gitu loh kalau udah menjelang malam. Terus aku juga nggak punya kebiasaan beberes malam ya, nggak tahu kenapa, nggak biasa aja gitu. Kalau lihat temen-temen ya ada juga yang malam-malam beberes, tapi kalau aku tuh kayak malam tuh capek banget gitu. Jadi aku juga udah kebiasaan beberesnya pagi aja ya sampai siang gitu. Habis itu menjelang sorenya itu paling yang ringan-ringan aja aku kerjain. Dan ini aku lagi beresin baju-baju. Jadi kemarin itu aku sempat ada rencana mau ke rumah mamaku tapi nggak jadi gitu. Udah packing-packing tapi aku cancel, jadinya aku harus beresin lagi, balikin baju-baju ke tempatnya. Terus ngelipetin beberapa baju juga. Ini ada jaketnya suami aku, terus baju-bajunya bocil juga. Kalau jaket ini aku cuci duluan karena habis kena hujan ya. Akhir-akhir ini tuh sering banget hujan ya, udah hampir setiap hari. Jadi seringnya tuh jaket suami tuh kehujanan dan harus langsung dicuci ya teman-teman. Kalau aku tuh ya paling enggak, karena suami aku datangnya sore gitu, biasanya aku rendam dulu baru kebesokan paginya aku cuci gitu ya. Jadi supaya nyucinya juga biasanya kalau nggak banyak itu kan aku kucek aja ya, jadi biar nggak begitu berat nyucinya tuh biasanya aku rendam dulu, karena ya lumayan juga sih. Kayak jaket-jaket tuh kan tebel ya teman-teman, tapi kalau mau pakai mesin cuci juga kayak sayang banget karena kayak cuma sepasang aja gitu, jaket, baju sama celana gitu aja, kan sayang banget ya kalau dicuci pakai mesin cuci tuh. Dasar ya ibu-ibu tuh menghemat banget ya. Aku aja apa bunda-bunda di rumah juga gitu nih ya. Aku tuh kayak otomatis harus menghemat banget gitu tanpa pikir panjang gitu ya. Tiba-tiba kayak terpikir sayang gitu mulu. Mungkin kayak udah terprogram di otak gitu kali ya, jadi mindsetnya udah tertanam banget. Oke, sekian dulu videoku kali ini ya teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang udah setia nonton.
Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Selamat tahun baru. Dan see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.